Oke, kita langsung mulai saja. Anda mengirimkan kami transkrip wawancara yang, sangat menarik dengan sejarawan Yuval Noah Harari. Betul? Misi kita sekarang adalah membongkar dan menyaring ide-ide terbesarnya. Mulai dari bagaimana spesies kita yang tadinya nggak signifikan bisa jadi penguasa planet. Dan juga kemana sebenarnya arah kita selanjutnya. Tepat. Dan ini bukan sekedar rangkuman sejarah biasa ya. Apa yang Harari lakukan itu seperti upaya rekayasa balik peradaban. Dia mencoba membedah perangkat lunak tak kasat mata yang berjalan di pikiran kolektif kita. Mitos-mitos yang kita semua percayai, kan? Betul, yang kita hidupi setiap hari tanpa sadar. Oke, kita akan telusuri kenapa kemampuan mengarang cerita ternyata adalah kekuatan super kita. Kita juga akan menantang asumsi bahwa semua kemajuan ini otomatis bikin kita lebih bahagia. Dan yang paling penting, kita akan melihat tantangan-tantangan raksasa yang menanti di depan. Semuanya bermuara pada satu pertanyaan besar, yang provokatif. Yang mana itu? Harari berpendapat kita sedang dalam proses mengubah diri kita menjadi dewa. Jadi pertanyaannya bukan lagi bisakah kita, tapi apakah kita siap dengan tanggung jawab sebesar itu? Wow, oke. Mari kita bedah bersama. Mari. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Apa sih yang sebenarnya membuat Homo sapiens begitu istimewa? Maksud saya, kalau kita adu 1 lawan 1, manusia lawan simpanse, di dalam ruangan, saya yakin simpanse yang menang. Hampir pasti. Jadi, dari mana datangnya dominasi total kita di planet ini? Nah, ini adalah fondasi dari seluruh argumen Harari. Keunggulan kita itu bukan di level individu, sama sekali bukan. Tapi di level kolektif. Tepat. Kemampuan kita yang paling unik adalah bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Ada 2 kata kunci di situ, fleksibel dan massal. Fleksibel dan massal. Oke, coba kita pecah sedikit. Lebah, misalnya. Mereka bisa kerjasama dalam jumlah puluhan ribu, jadi mereka massal. Betul, massal. Tapi kerjasama mereka sangat kaku kan? Sudah terprogram secara genetik. Mereka nggak bisa besok pagi bangun terus memutuskan, oke, hari ini kita ganti sistem monarki jadi republik. Nggak kan bisa. Di sisi lain ada kerabat terdekat kita, simpanse. Mereka bisa bekerja sama dengan sangat fleksibel. Bisa berinovasi, menyusun strategi baru. Iya, berpolitik bahkan. Tapi mereka hanya bisa melakukannya dalam kelompok kecil yang anggotanya saling kenal secara personal, mungkin 20-50 individu. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa menggabungkan keduanya. Kita bisa kerjasama dengan jutaan, bahkan miliaran orang asing, dan kita bisa mengubah struktur kerjasama itu dengan sangat cepat. Persis. Dan disinilah letak aha momen dari Harari. Bahan perekat yang memungkinkan semua ini terjadi adalah sesuatu yang mungkin kedengarannya aneh, yaitu fiksi. Fiksi. Kalau saya dengar kata itu yang terbayang ya novel Harry Potter atau film Star Wars. Tapi bukan itu maksudnya kan? Bukan sama sekali. Fiksi atau cerita dalam konteks Harari adalah realitas ciptaan bersama yang hanya ada di dalam imajinasi kolektif kita. Sesuatu yang nggak punya wujud fisik. Benar. Tidak ada wujud fisik atau biologis, tapi kita semua sepakat untuk percaya pada keberadaannya. Contoh paling gampangnya adalah uang. Oke, uang. Lalu negara, perusahaan, dan bahkan hak asasi manusia. Coba kita pakai contoh uang. Selembar uang Rp100.000 itu kan pada dasarnya cuma kertas yang dicetak. Nilai intrinsiknya mungkin cuma beberapa ratus perak. Tapi saya bisa menukarkannya dengan makanan. Kenapa bisa? Karena 270 juta orang Indonesia dan miliaran orang lain di dunia percaya pada cerita yang sama. Bahwa kertas itu punya nilai, cerita yang kita sepakati bersama. Betul. Harari punya analogi yang brilian di sini. Anda tidak akan pernah bisa meyakinkan seekor simpanse untuk menyerahkan pisangnya hari ini. Dengan janji. Dengan janji bahwa setelah mati, ia akan masuk ke surga simpanse dan dapat pisang tak terbatas. Nggak akan bisa. Karena simpanse hanya hidup dalam realitas objektif. Pisang itu nyata, janji surga itu tidak. Tepat. Tapi kita, manusia, membangun seluruh peradaban di atas janji-janji semacam itu. Ambil contoh perusahaan, Google misalnya. Di mana sih Google itu? Itu bukan gedungnya, bukan servernya. Bukan juga karyawannya. Bukan. Google adalah sebuah konstruksi hukum, sebuah cerita yang sangat kuat, yang kita semua sepakati. Cerita ini memungkinkannya punya aset, tanda tangan kontrak, dan mempekerjakan ratusan ribu orang yang belum pernah saling bertemu. Dan mereka semua bekerja untuk tujuan yang sama, karena percaya pada cerita yang sama. Dan itulah kekuatan super kita. Kemampuan untuk menciptakan dan mempercayai fiksi bersama. Oke, jadi cerita-cerita fiksi ini memberi kita kekuatan kolektif yang luar biasa.
Tapi di sini Harari melemparkan pertanyaan yang jujur saja sangat mengganggu. Ya, Dengan semua kekuatan ini, dengan semua kemajuan yang kita capai, apakah kita benar-benar jadi lebih bahagia? ini salah satu bagian yang paling menantang dari pemikirannya. Jawaban singkatnya, menurut dia, adalah tidak ada bukti konklusif bahwa manusia modern secara signifikan lebih bahagia daripada nenek moyang kita, para pemburu pengumpul. Tunggu dulu, ini agak sulit saya terima. Maksud saya, kita punya antibiotik, AC, smartphone. Sulit membayangkan seorang petani abad pertengahan yang lagi sakit gigi bisa sama bahagianya dengan kita sekarang. Ini pertanyaan yang bagus. Tentu saja dia tidak menampik kemajuan dalam mengurangi penderitaan ekstrim, kelaparan, wabah, kekerasan. Tapi, Tapi kalau bicara tingkat kebahagiaan rata-rata, nah, ceritanya jadi lebih rumit. Dia menunjuk pada revolusi pertanian sebagai titik balik. Kita kan selalu diajari kalau ini adalah lompatan besar ke depan. iya dong, Tapi Harari menyebutnya sebagai penipuan terbesar dalam sejarah. penipuan terbesar dalam sejarah. Itu pernyataan yang kuat banget. Kenapa begitu? Karena jika dilihat dari sudut pandang individu, hidup mungkin justru menjadi lebih berat. Coba bayangkan seorang pemburu pengumpul. Oke, dia mungkin kengkit beberapa jam sehari. Makanannya sangat bervariasi, buah, jamur, berbagai hewan, dan punya banyak waktu luang. Seorang petani pertama, sebaliknya, kerja dari pagi sampai malam, Bungkuk di ladang. menderita sakit punggung, radang sendi, hanya untuk makan makanan yang sama setiap hari. Gandum, gandum, dan gandum lagi. Mereka juga lebih rentan kelaparan kalau panen gagal. Jadi spesies kita secara kolektif memang meledak populasinya. Tapi harga yang dibayar oleh individu sangat mahal. Kita menukar kualitas hidup demi kuantitas. Tapi kenapa? Kenapa kekuatan kolektif yang lebih besar nggak otomatis menghasilkan kebahagiaan individu? Harari membedahnya dari dua sudut pandang. Yang pertama itu biokimia. Pada dasarnya, kebahagiaan dan penderitaan itu kan sensasi biokimia di tubuh kita. Serotonin, dopamin? Ya, oksitosin. Sistem ini berevolusi bukan untuk membuat kita bahagia selamanya, tapi untuk mendorong kelangsungan hidup dan reproduksi. Jadi seperti termostat. Kalau kita dapat promosi, kita senang luar biasa. Dopamin melonjak. Tapi setelah beberapa saat, sistemnya akan kembali ke titik setel awal kita. Ini masuk akal secara evolusioner ya kan? Sangat masuk akal. Seekor rusa yang bahagia selamanya setelah lolos dari harimau bakal jadi lengah dan dimakan besoknya. Rasa tidak puas itulah yang bikin kita terus waspada. Tepat sekali. Penelitian menunjukkan orang yang menang lotre besar-besaran memang mengalami lonjakan kebahagiaan, tapi setelah sekitar 1 tahun. Kembali ke level semula. Seringkali kembali ke level sebelum mereka menang. Sistem biokimia kita ini memang tidak dirancang untuk kebahagiaan yang konstan. Oke, itu dari sisi biologi. Dan ini nyambung ke faktor kedua yang lebih psikologis yang dibahas dalam materi Anda, ekspektasi. Betul. Kebahagiaan ternyata bukan tentang kondisi objektif kita, tapi tentang kesenjangan antara kondisi objektif dan ekspektasi subjektif kita. Dan masalahnya adalah, setiap kali kondisi kita membaik, ekspektasi kita cenderung ikut naik, bahkan lebih cepat. Nah, itu dia. Saya paham. Nenek moyang kita mungkin udah bahagia banget kalau bisa nemu cukup makanan untuk hari itu. Sementara kita hari ini, meskipun hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan oleh raja-raja sekalipun, Bisa merasa sengsara. bisa sengsara karena kecepatan internet kita lambat atau karena lihat postingan liburan teman di media sosial. Ekspektasi kita meroket. Persis. Jadi paradoksnya adalah semakin banyak yang kita capai secara kolektif, semakin tinggi kita menetapkan standar kebahagiaan dan kesenjangan itu seolah nggak pernah bisa ditutup. Jadi kita ini spesies yang didorong oleh cerita fiksi, punya kekuatan luar biasa, tapi secara biokimia dan psikologis terjebak dalam treadmill ketidakpuasan. Gambaran yang cukup suram ya, Agak suram memang. dan Harari menggunakan pemahaman ini sebagai landasan untuk melihat ke depan ke tantangan-tantangan yang menurutnya akan mendefinisikan abad ini kan? Benar. Dia berpendapat bahwa di abad ke-21, untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat manusia menghadapi 3 masalah eksistensial yang sama untuk semua orang. Dimanapun mereka berada. Ya, dan yang terpenting, tidak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikannya sendirian. Apa saja 3 masalah itu? Pertama, perang nuklir, ancaman pemusnahan global yang masih sangat nyata. Kedua,
perubahan iklim dan keruntuhan ekologis. Dan yang ketiga, Ketiga, yang mungkin paling fundamental adalah disrupsi teknologi. disrupsi teknologi ini bukan sekedar soal aplikasi baru atau smartphone yang lebih canggih ya. Ini lebih dalam dari itu. Jauh lebih dalam. Harari secara spesifik menyoroti konvergensi antara kecerdasan buatan AI dan bioteknologi. Kombinasi keduanya memberi kita kemampuan untuk pertama kalinya meretas manusia. Meretas manusia? Kita bisa memahami dan memanipulasi apa yang terjadi di dalam tubuh dan otak kita. Ini adalah tantangan yang bisa mengubah makna dari manusia itu sendiri. Nah, ini yang menarik. Karena ketiga masalah ini, nuklir, iklim, dan bio-AI, sifatnya global, maka solusinya juga harus global. Ini menuntut sesuatu yang sama sekali baru dari kita sebagai spesies. Tepat. Ini menuntut tingkat kerjasama global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan disinilah kita kembali berhadapan dengan masalah cerita atau fiksi tadi. Jadi ada ironi di sini. Cerita-cerita lama yang membuat kita kuat dan mampu bekerja sama dalam skala besar seperti nasionalisme, agama. Atau ideologi. Sekarang justru bisa menjadi penghalang terbesar kita. Karena cerita-cerita itu seringkali memecah belah kita. Membuat kita lebih loyal kepada suku kita daripada kepada spesies manusia. Itulah dilema utamanya. Untuk mengatasi perubahan iklim, kita nggak bisa hanya berpikir sebagai orang Indonesia atau orang Amerika. Kita harus berpikir sebagai penghuni planet bumi. Betul. Untuk mengatur AI, kita butuh kesepakatan global. Harari berpendapat kita perlu mengembangkan semacam identitas global. Ini bukan berarti menghapus identitas nasional kita, tapi Menambahkan satu lapisan identitas baru di atasnya. ya, loyalitas kepada spesies manusia dan kepada planet ini. Sebuah pergeseran psikologis yang raksasa. Dan ini membawa kita ke puncaknya, ke ide Harari yang paling radikal, paling gila, sekaligus paling penting. Bahwa kita, Homo sapiens, sedang dalam proses mengupgrade diri kita menjadi dewa. Dan ini dia tidak bermaksud ini sebagai metafora. Sama sekali bukan. Bukan metafora. Ketika dia bilang menjadi dewa, yang dia maksud adalah kita sedang mengakuisisi kemampuan-kemampuan yang secara tradisional dianggap sebagai domain ilahi, terutama kemampuan untuk mendesain dan menciptakan kehidupan. Jadi ini bukan lagi cuma soal menyembuhkan penyakit seperti kanker, tapi tentang meningkatkan kemampuan manusia melampaui batas normal. Tepat, kita tidak lagi hanya bermain dengan aturan seleksi alam yang telah membentuk kehidupan selama 4 miliar tahun. Kita sedang beralih ke era desain cerdas. Desain cerdas oleh kecerdasan kita sendiri. Kita bicara soal potensi untuk mengatasi penuaan. Mengatasi penuaan, meningkatkan kecerdasan dan memori secara drastis, atau bahkan menciptakan bentuk kehidupan non-organik dan kesadaran buatan. Gila ya kalau dipikir-pikir, tapi ada catatan peringatan yang sangat besar di sini yang Anda tandai dalam materi itu. Harari menyebut kita dewa yang tidak puas dan tidak bertanggung jawab. Ya, Ini bagian yang jujur saja membuat saya merinding. karena sejarah menunjukkan pola yang konsisten. Kita sangat-sangat hebat dalam mengakumulasi kekuatan. Tapi kita sangat-sangat buruk dalam menerjemahkan kekuatan itu menjadi kebahagiaan atau menggunakannya dengan bijaksana. Contohnya, Kita membelah atom dan mendapatkan energi luar biasa. Lalu hal pertama yang kita lakukan adalah membangun bom nuklir. Kita menciptakan mesin industri yang hebat. Lalu kita memicu perubahan iklim yang mengancam peradaban. kekuatan dewa, tapi dengan emosi dari zaman batu dan institusi dari abad pertengahan. Kombinasi yang sangat berbahaya. Persis. Dilema terbesarnya adalah, kita adalah dewa yang tidak tahu apa yang kita inginkan. Ini mengubah pertanyaan paling fundamental bagi umat manusia. Dari apa menjadi apa? Selama ribuan tahun pertanyaannya kan bagaimana cara kita bertahan hidup. Sekarang, untuk sebagian besar dunia, pertanyaan itu sudah terjawab. Pertanyaan baru di abad 21 adalah, ingin menjadi apa kita? Dan ini bukan lagi pertanyaan filosofis untuk dibahas sambil minum kopi. Ya, dengan kekuatan rekayasa genetika dan AI di tangan kita, pertanyaan ingin menjadi apa kita menjadi sebuah pertanyaan teknis dan praktis. Sangat mendesak. Kita sekarang punya kekuatan penciptaan, tapi kita masih didorong oleh naluri-naluri purba untuk kekuasaan dan kenikmatan sesaat. Dan kita nggak punya banyak waktu untuk memutuskan mau kita apakan kekuatan ini. Baik, jadi kalau kita rangkum perjalanan kita membongkar wawancara Harari ini, kita mulai dari bagaimana kemampuan kita percaya pada fiksi bersama memberi kita kekuatan yang tak tertandingi.
Lalu kita melihat bagaimana kekuatan itu ternyata tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Dan akhirnya, kita dihadapkan pada masa depan di mana kekuatan yang sama menciptakan tantangan global yang menuntut kita untuk bersatu, sementara kita juga memegang kekuatan untuk mendesain ulang diri kita sendiri. Intinya, kita berada di persimpangan jalan yang paling krusial dalam sejarah. Kisah-kisah lama yang membawa kita sampai sejauh ini, cerita tentang dewa di langit, tentang kesucian bangsa, tentang nilai uang, mungkin tidak lagi cukup. Tidak cukup untuk memandu kita melewati tantangan-tantangan baru ini. Betul, kita butuh cerita baru. Sebuah narasi global yang bisa menyatukan 8 miliar orang untuk bekerja sama. Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Mengingat semua yang telah kita bahas, dari kekuatan fiksi hingga tantangan global, dan potensi kita menjadi dewa, jika Anda memiliki kesempatan untuk menulis sebuah mitos baru, sebuah cerita fundamental yang akan menyatukan dan memandu umat manusia melewati abad berikutnya, cerita seperti apa yang akan Anda ciptakan?